Saudara dan saudara terkasih, sebagai orang yang sering berdosa, saya agak jengkel mendengar nasihat Rasul Yohanes. Sepertinya dia enak saja berkata, "Jangan berdosa. Kalau kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak taat pada Allah, kamu pendusta." Jengkel rasanya mendengar itu. Kok dia begitu mudahnya berkata dan dia dengan mudahnya menasihati seolah-olah ia tidak pernah mengalami dosa atau kekurangan itu. Itu saya. Kemudian saya mulai berpikir lagi, apakah betul dia tidak pernah mengalami seperti kita semua? Mari kita urutkan. Yang terjadi pertama-tama adalah yang tertulis dalam Injil. Yang kedua barulah kisah para rasul. Yang terakhir adalah surat Yohanes. Jadi surat Yohanes itu ditulisnya paling akhir setelah ternyata dia sendiri bersama para rasul mengalami kesulitan untuk menjadi percaya. Warta tentang Yesus yang bangkit sudah mulai mereka dengar dari hari ketiga kematian Yesus. Perempuan-perempuan itu sudah memberi warta. Kemudian 2 murid Emmaus itu pun telah berwarta. Simon dan Yohanes sendiri pernah melihat makam kosong. Tapi nyatanya mereka tetap ketakutan. Mereka tetap tidak berani. Mereka tetap sedih. Mereka tetap kecewa. Mereka tetap tidak berani dan belum mempunyai kekuatan cukup untuk keluar dari tempatnya yang terkunci, tertutup itu. Jadi maksud saya, Yohanes ternyata memberi nasihat bukan sekedar bicara begitu saja, tetapi karena ia sudah mengalami betapa tidak nyamannya, betapa sulitnya bagi dia untuk percaya bahwa Yesus itu betul bangkit. Dan memang saudara dan saudara terkasih, nyatanya nanti kita lihat dan tahu dari kitab suci bahwa mereka itu baru berani keluar, tidak lagi takut kepada orang-orang Yahudi, menyatakan kesaksian, mengungkapkan iman mereka akan kebangkitan setelah 40 hari lamanya Yesus berusaha menampakkan diri kepada mereka. Ternyata mereka tidak mudah juga untuk percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Maka Yesus bahkan merasa perlu untuk menunjukkan, bukan hanya menampakkan diri, lihatlah saya hidup. Tetapi bahkan mana ada makanan enggak? Atau juga bahkan ke sini datanglah, sentuhlah saya. Mau menunjukkan betapa susahnya para rasul termasuk Yohanes juga mula-mula untuk yakin bahwa Yesus itu bangkit. Ternyata butuh 40 hari dan
Yesus sendiri merasa perlu untuk tiap kali menampakkan diri dan meyakinkan kepada mereka bahwa Yesus sungguh bangkit itu. Hari ini ditambah lagi, bukan hanya Yesus menampakkan diri, bukan hanya dia menegaskan agar para murid lihatlah, datanglah, sentuhlah. Dan bahkan lihatlah, saya bukan hantu, saya punya tulang dan daging, saya bisa makan makanan yang engkau makan juga. Ia menambahkan satu yang sangat penting, ia mengajari, menunjukkan bahwa lihatlah, dari dulu kala kitab suci telah mencatat bahwa Putra Manusia memang harus mengalami hal itu. Yesus mengajak perlahan-lahan, lihatlah, mulailah baca, mulailah mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci mengenai aku. Dan sudah terkasih, setelah mereka nanti sampai kepada keyakinan bahwa Yesus sungguh hidup, mereka akhirnya berani keluar dari persembunyiannya. Mereka tidak takut apapun, bahkan sekalipun harus mati. Mereka tidak takut menghadapi siapapun. Mereka dengan bebas, lantang untuk berwarta kebangkitan. Dan yang mula-mula warta kebangkitan itu tidak punya daya apa-apa, mulai mempunyai daya, membuat mereka berani, bahkan membuat para rasul itu dapat melakukan berbagai hal yang ajaib, atau bahkan memungkinkan para rasul itu melakukan berbagai mukjizat dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang terjadi dan diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Saudara dan saudara terkasih, ternyata untuk sampai kepada iman akan kebangkitan, para rasul pun perlu 40 hari. Dan lebih daripada itu, perlu Tuhan sendiri yang harus menampakkan diri, meyakinkan bahwa ia hidup. Dan lebih daripada itu, perlu dari kita keterbukaan hati yang oleh Allah sendiri mengajar kepada kita berkenaan dengan kitab suci. Semoga kita setelah sekian hari selesai merayakan Paskah 3 minggu, kalaupun kita belum sampai kepada keyakinan iman seteguh para rasul, kita dapat memaklumi diri. Karena memang kita perlu waktu, kita perlu untuk terbuka hati dan pikiran kita terhadap pengajaran Tuhan sendiri berkaitan dengan kitab suci. Dan semoga keterbukaan kita terhadap penampakan Tuhan, cara Tuhan meyakinkan kita bahwa ia hidup, serta pengajarannya lewat berbagai orang atau apapun mengenai kitab suci, akhirnya membawa kita kepada iman akan kebangkitan. Dan semoga warta kebangkitan, iman kebangkitan nantinya bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi betul punya daya yang mengubahkan kita. Bukan hanya percaya akan kebangkitan, tapi siap berwarta kepada siapapun, dalam keadaan apapun, apapun risikonya, berwarta akan kebangkitan. Disinilah kita akan disebut sebagai saksi-saksi
Kristus.